Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, gimana kabarnya semua? Mudah-mudahan kita semua selalu diberikan kesehatan. Amin. Sampai saat ini, kita harus selalu ingat 3M. Memakai masker, menjaga jarak, mencuci tangan atau hand sanitizer saat kita berpergian, agar kita semua terhindar dari apa yang tidak kita inginkan. Baiklah, sebelum kita memulai pembelajaran kita hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Semoga ilmu yang kita dapat bisa bermanfaat di kemudian hari. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Adab bertamu dan berteman. A. Adab bertamu. Menurut bahasa, tamu adalah orang yang datang berkunjung ke tempat orang lain. Menurut istilah, bertamu adalah datang dengan niat untuk berkunjung atau silaturahmi. Ketika kita bertamu, hendaknya kita memperhatikan adab dan kesopanan sesuai dengan ajaran Islam dan adat istiadat setempat. Beberapa adab bertamu adalah sebagai berikut. 1. Memperhatikan waktu bertamu. Jangan bertamu terlalu malam dan terlalu pagi. Salah satu waktu yang baik untuk bertamu adalah sebelum waktu Isya, sehingga tidak terlalu malam dan tidak mengganggu jam istirahat pemilik rumah. Hindari bertamu pada waktu-waktu sehabis zuhur, sesudah Isya, dan sebelum subuh. Karena waktu-waktu tersebut merupakan waktu yang seringkali digunakan untuk beristirahat. 2. Mengucapkan salam dan mengetuk pintu atau menekan bel rumah sebanyak 3 kali. Mengetuk pintu merupakan bentuk meminta izin kepada tuan rumah. Mengetuk pintu juga harus dengan sopan. Jangan asal-asalan dalam mengetuk pintu yang dapat berakibat mengganggu pemilik rumah. 3. Memperkenalkan diri atau menyatakan maksud kedatangan kita. Memperkenalkan diri kepada pemilik rumah tujuannya agar pemilik rumah bisa mengenali tamunya. Dikhawatirkan pemilik rumah lupa atau belum mengenali sama sekali tamunya. Dengan lebih kenal namanya, tentu saja pemilik rumah maupun tamu akan lebih nyaman dalam silaturahmi. 4. Menunggu dipersilahkan masuk dan duduk. Setelah mengetuk dan mendapat izin dari pemilik rumah, seorang tamu tidak boleh langsung masuk atau duduk begitu saja sebelum dipersilahkan dari pemilik rumah. 5. Menerima apapun yang dihidangkan tuan rumah. Jika tuan rumah telah menyiapkan jamuan yang telah dipersiapkan untuk tamunya, maka terimalah dengan senang hati. Jangan memperlihatkan wajah tidak suka terhadap jamuannya, apalagi mengatakan dengan terang-terangan bahwa tidak menyukai hidangan yang diberikan. Saat menikmati hidangan yang diberikan, juga harus sopan dan memperhatikan adab dalam makan dan minum, yaitu dengan membaca basmalah dan menggunakan tangan kanan saat makan jamuan dari tuan rumah. Dan makanlah secukupnya dan dilakukan secara pelan-pelan. 6. Menginap tidak lebih dari 3 hari. Ketika mengunjungi kerabat yang jauh, kita boleh menginap apabila tuan rumah mengizinkan. Islam membatasi agar tamu menginap tidak lebih dari 3 hari. Hal ini agar tidak merepotkan tuan rumah. 7. Tidak menyentuh benda di dalam rumah tuan rumah tanpa izin. Ketika kamu bertamu, duduklah dengan tenang. Jangan memegang benda-benda di ruang tamu tanpa izin tuan rumah. Jangan pula masuk ke dalam ruangan lain di rumah tuan rumah tanpa izin. Jika kamu perlu ke kamar mandi, mintalah izin dengan sopan. 8. Berpamitan sebelum pulang dan mendoakan tuan rumah. B. Adab menerima tamu. Poin 1-8 di atas berkaitan dengan cara kita sebagai tamu. Sekarang, jika kita sebagai tuan rumah, apa saja yang harus kita lakukan? Beberapa adab menerima tamu sebagai berikut. 1. Menjawab salam dengan wajah yang ramah dan berseri-seri.
2. Menyambut tamu dengan senang hati. Sebagai tuan rumah atau pihak yang mengundang, kita wajib melayani tamu dengan sebaik mungkin yang kita bisa. Karena itu, sambutlah tamu dengan senyum, sapaan yang baik, basa-basi yang menunjukkan keakraban, dan sebagainya. 3. Menjamu sesuai kemampuan. Bukan hanya menyuguhkan, tetapi juga mempersilahkan tamu mencicipi minuman dan makanan yang kita hidangkan. Jangan menunggu tamu batuk atau berdehem baru kita ambilkan minum, tapi sediakan minum segera setelah tamu duduk. 4. Tidak meninggalkan tamu sendirian sehingga tamu merasa diabaikan. Kita perlu aktif untuk menghidupkan suasana yang mungkin kaku dengan cara mengajak tamu mengobrol dengan hal-hal yang menyenangkan. Jika kita banyak diam, itu seolah-olah kita tidak berkenan dengan kedatangan tamu. C. Manfaat dan hikmah saling bertamu. Di antaranya adalah sebagai berikut. 1. Mempererat ukhuwah Islamiyah. Ukhuwah Islamiyah artinya persaudaraan di antara umat Islam. Dengan saling mengunjungi, silaturahmi akan terjalin dan persaudaraan di antara umat Islam akan semakin erat. 2. Mempererat kerukunan di tengah masyarakat. Dengan saling mengunjungi di antara tetangga, kerukunan dalam masyarakat akan terbina. Hidup di tengah masyarakat yang rukun akan membuat kita tenang dan tentram. 3. Memperbanyak teman dan saudara. Sudah pastinya, dengan saling mengunjungi, kita akan menjadi semakin akrab. Dengan begitu, teman dan saudara kita pun semakin banyak. D. Adab berteman. Kamu hidup di dunia ini tidak lepas dari teman-teman kalian. Teman adalah orang-orang sebaya yang ada di sekelilingmu. Ada teman madrasah, ada teman belajar, ada pula teman bermain yang tinggal di dekat rumah kamu. Anak yang mempunyai akhlak terpuji akan lebih disenangi teman-temannya. Jadi, apa saja akhlak terpuji kepada teman? 1. Berbicara dengan lembut dan tutur kata yang baik. Jangan bicara dengan kasar dan bahasa yang kotor. 2. Peduli dan siap membantu teman. Kalau kamu dalam kesulitan dan temanmu membantumu, pasti kamu suka kan? Oleh karena itu, dengan temanmu kamu harus melakukan hal yang sama. 3. Memaafkan teman apabila mereka berbuat kesalahan. Baik sengaja maupun tidak, anak yang pemarah dan pendendam akan dijauhi teman-temannya. Kamu juga harus sadar, manusia itu pasti pernah berbuat salah. 4. Menasehati dalam kebaikan. Apabila teman ada yang mengajak berbuat tidak baik, seperti menyontek dan membolos, kamu harus menasehatinya. Kamu juga tidak boleh mengajak teman berbuat yang tidak baik. 5. Menghibur teman yang sedang sedih dan ikut senang jika teman mendapatkan kesenangan. 6. Jangan mau menang sendiri. Baik ketika bermain atau ketika belajar bersama, pakailah mainan secara bergantian. Ketika belajar, sampaikan pendapat secara bergantian. Man tolaba akhon bila aibin baqiya bila akhin. Artinya, orang yang mencari teman yang tanpa kekurangan, selamanya ia tidak akan mempunyai teman. Kita semua memiliki kekurangan dan pasti pernah berbuat salah. Oleh karena itu, jika kita tidak mau menerima kekurangan teman atau memaafkan kesalahan teman, kita tidak akan mempunyai teman. Baiklah anak-anak, mungkin hanya ini pembahasan pembelajaran kita hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Mister ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.